Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Aneka MPD sebagai Ketua Sidang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Krisno MPD sebagai dosen pembimbing. Terima kasih juga kepada Bapak Edo Dwi Cahyo MPD sebagai penguji 1 dan Bapak Anihwan MPD sebagai penguji 2 atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru di RA Ma'arif 2 Nurul Huda, Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pendahuluannya. Yang pertama, dunia pendidikan saat ini sangat mengalami persaingan yang sangat ketat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah sekolah baru yang didirikan dengan berbagai pilihan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan secara profesional untuk menghadapi ketatnya persaingan. Nah, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa kita sebut Sisdiknas. Itu pada pasal 8 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan, bahwa pendidikan memerlukan peran serta masyarakat, pemerintah, dan daerah. Yang kedua, tentang tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui strategi promosi penerimaan peserta didik baru di RA Ma'arif 2 Nurul Huda, dan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan guru untuk memperbanyak siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu konsep-konsep utama, yaitu definisi strategi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diutarakan bahwa pengertian strategi itu adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jadi strategi itu adalah suatu rencana yang dilakukan oleh lembaga atau pendidik atau guru dengan proses pada jangka waktu yang sangat panjang yang ditentukan cara khusus untuk disusun untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Nah, selanjutnya definisi promosi. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Jadi berdasarkan hasil yang peneliti temui saat melakukan penelitian di RA Ma'arif 2 Nurul Huda dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, dan selanjutnya penulis mengolah dan mendeskripsikan data-data yang telah didapatkan di lapangan. Adapun pihak yang diwawancari adalah kepala sekolah dan juga guru. Pihak sekolah melakukan identifikasi sasaran untuk melakukan promosi baik yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan wilayah yang dapat dijangkau dari sekolah, membuat rumusan tujuan promosi untuk memperkenalkan dan juga memberitahu orang lain bahwa RA Ma'arif 2 Nurul Huda itu mengajak mereka menjadi siswa dan menentukan isi pesan yang akan disampaikan. Yang selanjutnya anggaran itu sangat penting yang dialokasikan tentunya sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Untuk menetapkan anggaran itu, RA Ma'arif 2 Nurul Huda menggunakan metode sesuai kemampuan. Jadi mekanismenya adalah dengan menetapkan anggaran potensi promosi pada tingkat yang diperkirakan dapat ditanggung oleh sekolah.
Jadi dalam menetapkan anggaran itu juga menetapkan bauran promosi yang akan digunakan. RA Ma'arif Nurul Huda juga melakukan pemasangan iklan berupa brosur, spanduk, dan juga media sosial. Yang pertama, mereka membuat brosur. Jadi setiap tahun ajaran itu memberikan informasi kepada calon peserta didik baru, dan brosur itu disebarkan oleh lembaga yang kepada siswa yang sudah lulus atau yang sudah mendapatkan saat mereka mengambil langsung. Yang kedua, di lembaga itu hanya memasang spanduk di lingkungan sekolah dengan memberitahu informasi tentang penerimaan siswa baru. Dan juga dilakukan karena tidak ada lagi program khusus untuk memasang spanduk terkait promosi sekolah. Jadi sekolah itu tidak pernah memasang spanduk di luar sekolah atau juga lembaga. RA Ma'arif 2 Nurul Huda juga memasang spanduk di depan sekolah untuk memberitahu orang-orang bahwa sekolah ini siap menerima siswa baru atau peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Yang ketiga itu RA Ma'arif menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan penggunaan media sosial itu juga pekerjaan besar itu dapat dilakukan dengan cepat dengan bantuan internet. Yang selanjutnya mereka menggunakan personal selling. Jadi personal selling itu adalah pertemuan tatap muka atau secara individu langsung. Jadi penjualan tatap muka itu melibatkan pemberian informasi kepada konsumen dan persuasi mereka untuk membeli barang yang ditawarkan. Nah itu tadi, sekolah RA Ma'arif 2 Nurul Huda selalu mengatakan bahwa promosi terbaik datang dari alumni yang berkualitas tinggi dan dapat membantu masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa pelayanan terbaik juga harus diberikan kepada setiap tamu yang datang. Menurut Frazier mengatakan bahwa publisitas atau personal selling tadi adalah suatu teknik untuk menjamin pengertian di arah individu dan individu. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu adalah nilai berita yang terkandung dalam produk tertentu. Berbeda dengan iklan yang dianggap lebih kredibel oleh penulis atau hubungan masyarakat. Jadi di RA Ma'arif 2 Nurul Huda itu melakukan publikasi atau hubungan masyarakat melalui kegiatan pentas yang dilakukan di akhir semester. Jadi dengan cara pentas itu untuk mengusir kejenuhan dari rutinitas sekolah dengan menyalurkan bakat dan juga minat setiap siswa. Acara pentas menampilkan hasil karya siswa dengan bantuan guru masing-masing. Memang tidak semua kelas tampil, tetapi pertunjukan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan yang lebih untuk berkarya dan juga berprestasi, berkreasi seperti siswa-siswa lainnya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan juga saran, dapat disimpulkan bahwa dari hasil observasi dan juga wawancara bahwa pengertian strategi tadi adalah pendidikan, yaitu suatu rencana atau cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Strategi ini juga harus disesuaikan dengan target yang ingin dicapai, yaitu untuk meningkatkan jumlah peserta didik di RA Ma'arif 2 Nurul Huda. Yang kedua itu salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menggratiskan biaya sekolah dan juga baju sekolah bagi peserta didik. Jadi yang penulis harapkan itu penulis memberikan saran kepada lembaga atau sekolah RA untuk lebih meningkatkan promosi dan visibilitas RA Ma'arif 2 Nurul Huda melalui berbagai saluran platform, yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan spanduk serta brosur yang informatif. Itu tadi, demikian presentasi skripsi saya. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.